Kreativitas tidak selalu lahir dari perusahaan besar ataupun industri modern. Di balik sebuah rumah sederhana di Tangerang Selatan, seorang ibu rumah tangga berhasil mengubah keterampilan yang dimilikinya menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang. Beliau adalah Ibu Katin. Melalui keahlian menjahit dan memasak, Bu Katin membuktikan bahwa kreativitas mampu menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Kisah ini menunjukkan bagaimana creative industry menjadi fondasi lahirnya kreatif ekonomi. Berkat konsistensi dan kualitas hasil karyanya, beliau kini bergabung dalam komunitas UMKM Kota Tangerang Selatan dan telah memperoleh sertifikasi sebagai pelaku UMKM. Sertifikasi tersebut menjadi bentuk pengakuan bahwa usaha yang dijalankan telah memenuhi standar dan memiliki legalitas untuk terus berkembang. Nama saya Bu Katin. Awalnya saya suka masak dan menjahit. Awalnya itu hanya untuk kebutuhan keluarga. Saya cobalah share di status WA. Ternyata tetangga saya banyak tuh yang suka hasil masakan saya dan katanya jahitannya saya rapi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menerima pesanan. Alhamdulillah sampai sekarang pesanannya banyak. Creative industry berawal dari kemampuan seseorang menghasilkan karya melalui kreativitas dan keterampilan. Salah satu bentuk industri kreatif yang dimiliki Ibu Katin adalah jasa menjahit. Tidak hanya memperbaiki pakaian, Bu Katin juga mampu membuat berbagai model pakaian sesuai permintaan pelanggan. Kadang-kadang ada pelanggan yang bawa contoh, dia ngambil gambar itu dari internet atau bawa baju sendiri, terus dia bilang saya pengen baju seperti ini Bu, kira-kira ibu bisa nggak? Akhirnya saya berusaha lah membuat seperti yang dia inginkan. Saya buat fragmen dulu, saya bereksperimen lah supaya menjadi baju yang dia inginkan. Alhamdulillah berhasil dan puas, alhamdulillah. Seiring waktu, hasil jahitan Bu Katin dikenal luas. Bahkan Bu Katin sering menerima pesanan seragam dalam jumlah besar, seperti seragam keluarga untuk lebaran, acara pernikahan, sampai pesanan seragam haji. Ketika jahitan saya banyak, misalkan musim anak-anak sekolah atau kebetulan ada pesanan untuk seragam kawinan, itu kan banyak tuh jahitan. Jadi saya punya karyawan yang nggak permanen lah sifatnya. Jadi ketika jahitan banyak, ada yang bantuin itu 2 orang, tapi hanya untuk yang ringan-ringan aja. Tentunya sudah saya kasih upah. Selain menjahit, Bu Katin juga memiliki kreativitas dalam bidang kuliner. Berawal dari keinginan membuat cemilan untuk keluarga di rumah, Bu Katin terus bereksperimen hingga menemukan resep risol dengan cita rasa khas buatannya sendiri. Saya sering lihat di YouTube cara pembuatan risol yang enak, baik kulit maupun isinya. Akhirnya saya bereksperimen lah, gimana nih caranya saya bikin risol yang enak gitu. Akhirnya menemukan resep lah yang enak, kata suami saya dan anak saya, puaslah dengan hasil yang saya buat. Resep tersebut menjadi identitas produk Bu Katin. Inilah yang disebut sebagai creative industry. Kreativitas menghasilkan produk baru yang memiliki ciri khas. Kreativitas akan menjadi kreatif ekonomi ketika karya tersebut mulai dipasarkan dan menghasilkan pendapatan. Hal inilah yang dialami Ibu Katin. Ada tetangga tuh yang pesen 5 biji untuk cemilan anaknya. Tiba-tiba besok pesan lagi tuh 80 biji untuk acara keluarga. Tapi selain itu saya juga nitip ke warteg, ke warung soto. Alhamdulillah laris habis semua, alhamdulillah. Kini risol Bu Katin memiliki pelanggan tetap. Produk tersebut rutin dibeli oleh tetangga, dititipkan di berbagai warung, dan selalu habis terjual. Ibu, risol buat pengajian. Oh iya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu Katin juga pernah menerima pesanan hingga ratusan risol untuk acara pengajian. Pesanan yang paling banyak itu kemarin, yaitu sekitar 260 risol buat acara kajian di masjid. Alhamdulillah kemarin para jamaah itu bilang risolnya itu enak. Akhirnya
pihak panitia masjid selalu pesen tuh setiap ada kajian, yaitu setiap sebulan sekali selalu pesen risol saya. Begitu pula dengan usaha jahitnya. Kreativitas dalam mendesain dan menjahit pakaian kini menghasilkan keuntungan ekonomi melalui pesanan pelanggan yang terus berdatangan. Hubungan antara kreatif industri dan kreatif ekonomi dapat terlihat dengan sangat jelas melalui perjalanan Bukatin. Kreatif industri berfokus pada proses menciptakan ide, karya, dan inovasi, sedangkan kreatif ekonomi adalah tahap ketika kreativitas tersebut mampu menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan pendapatan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Tanpa kreativitas, tidak akan lahir produk yang bernilai. Dan tanpa aktivitas ekonomi, kreativitas tidak akan berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Dari rumah sederhana, beliau mampu menghasilkan karya yang bermanfaat, memperoleh penghasilan, bergabung dalam UMKM Tangerang Selatan, hingga mendapatkan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan atas usahanya. Kisah Bukatin menunjukkan bahwa setiap keterampilan memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kreatif industri. Dan ketika kreatif tersebut dikelola, dipasarkan, serta memberikan manfaat ekonomi, maka lahirlah kreatif ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.